Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Restu Maulid dengan NIM 520242288. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengapian elektronik pada sepeda motor. Sebelum mengenal sistem pengapian elektronik pada sepeda motor, pastinya kita juga harus mengenal komponen-komponennya terlebih dahulu. Kemudian, kita juga harus mengetahui cara kerja dari sistem pengapian elektronik sepeda motor. Sistem pengapian elektronik adalah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar sepeda motor. Adapun komponen-komponen dari sistem pengapian elektronik pada sepeda motor, yaitu yang pertama, ada baterai, kemudian ada pulser, kemudian ada CDI, kemudian ada koil, ada kabel tegangan tinggi, ada busi, dan ada kunci kontak. Komponen yang pertama yaitu baterai. Baterai sendiri berfungsi sebagai sumber arus listrik untuk sistem pengapian elektronik pada sepeda motor. Komponen yang selanjutnya yaitu pulser atau pickup coil. Pulser memiliki fungsi untuk memberikan sinyal waktu pengapian kepada CDI saat spool berputar. Komponen yang selanjutnya yaitu CDI atau Capacitor Discharge Ignition. Capacitor Discharge Ignition berfungsi untuk mengatur dan menyimpan arus listrik sementara sebelum diteruskan ke ignition coil. Komponen yang selanjutnya yaitu ignition coil. Ignition coil memiliki fungsi untuk menaikkan tegangan listrik menjadi ribuan volt. Komponen yang selanjutnya yaitu busi. Busi tersendiri memiliki fungsi menghasilkan percikan bunga api di dalam ruang bakar. Komponen yang selanjutnya yaitu kunci kontak. Kunci kontak memiliki fungsi yaitu menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada sistem pengapian elektronik sepeda motor. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem pengapian elektronik pada sepeda motor. Cara kerjanya yang pertama dimulai dari saat kunci kontak dihidupkan atau di posisi on, maka mesin akan otomatis mulai berputar. Kemudian arus listrik dari baterai atau sumber listrik dari spool mengalir menuju CDI untuk disimpan sementara. Pada saat yang sama, rotor magnet yang berputar melalui pulser coil sehingga pulser menghasilkan sinyal penanda posisi piston dan waktu pengapian. Sinyal pulser akan diterima CDI. Kemudian saat pulser menerima sinyal, CDI akan memproses kapan saat yang tepat untuk mengeluarkan arus listrik setelah waktu pengapian sesuai. CDI mengalirkan arus listrik ke ignition coil. Di dalam ignition coil, tegangan listrik yang rendah diubah menjadi tegangan listrik yang sangat tinggi hingga ribuan volt. Tegangan tinggi tersebut kemudian dialirkan kepada busi melalui kabel tegangan tinggi. Pada ujung elektroda busi
terjadi loncatan bunga api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Hasil pembakaran ini menghasilkan tenaga yang mendorong piston sehingga mesin dapat bekerja. Proses tersebut terjadi sangat cepat dan berulang terus-menerus selama mesin masih hidup, sehingga motor dapat berjalan dengan tenaga yang stabil, irit bahan bakar, dan pembakaran yang lebih sempurna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala atau gangguan pada sistem pengapian elektronik sepeda motor. Gejala yang pertama yaitu motor susah dihidupkan. Gejala ini biasanya terjadi karena percikan api pada busi lemah atau tidak stabil. Penyebabnya bisa berasal dari aki yang lemah, busi yang kotor, koil yang bermasalah, atau CDI yang sudah mulai rusak. Akibatnya, campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar sulit terbakar ketika mesin dinyalakan. Untuk gangguan yang kedua yaitu berebet. Berebet ini kondisi mesin tersendat-sendat saat digas atau saat berjalan. Hal ini bisa terjadi karena sistem pengapian yang tidak bekerja dengan normal sehingga pembakaran di ruang bakar tidak sempurna. Biasanya berebet ini disebabkan oleh busi yang sudah aus, kabel busi yang bocor, atau pengapian yang tidak tepat waktu. Untuk gejala yang ketiga yaitu tidak ada percikan api. Jika busi tidak mengeluarkan percikan api sama sekali, mesin tidak akan bisa hidup. Penyebabnya jika busi tidak memercikan api, umumnya adalah kabelnya putus, atau koilnya rusak, ataupun pulser bermasalah, atau juga CDI-nya sudah mati. Ini merupakan salah satu gangguan yang paling sering dicek saat motor mogok di jalan. Untuk gangguan yang keempat, yaitu mesin mati mendadak. Mesin yang tiba-tiba mati saat digunakan bisa disebabkan oleh aliran listrik ke sistem pengapian terputus sesaat. Misalnya karena konektor yang longgar, kabel yang rusak, CDI panas, atau aki yang sudah mulai drop. Jika dibiarkan, gangguan ini bisa semakin sering terjadi. Dengan mengenali gejala-gejala gangguan pada sistem pengapian elektronik sepeda motor, pengguna dapat lebih cepat mengetahui adanya gangguan pada sistem pengapian elektronik dan segera melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perawatan pada sistem pengapian elektronik sepeda motor. Agar sistem pengapian elektronik sepeda motor tetap bekerja dengan baik, perlu dilakukan perawatan secara rutin. Perawatan yang pertama yaitu dengan memeriksa kondisi busi. Pastikan elektroda busi bersih, tidak aus, dan celah busi sesuai dengan standar. Karena busi sangat berpengaruh terhadap percikan api. Perawatan yang kedua yaitu dengan pemeriksaan aki. Jaga kondisi aki agar tegangan tetap stabil. Aki yang lemah dapat menyebabkan sistem pengapian tidak bekerja dengan maksimal, sehingga motor atau mesin sulit dinyalakan. Perawatan yang ketiga yaitu periksa kabel atau konektor. Pada rangkaian pengapian terdapat kabel dan konektor. Pastikan tidak ada kabel yang longgar maupun konektor yang longgar atau putus atau berkarat, karena karat dapat menghambat aliran listrik. Selain itu, lakukanlah servis berkala sesuai dengan jadwal. Pemeriksaan rutin
akan membantu mendeteksi kerusakan lebih awal pada komponen seperti koil, pulser, maupun CDI atau kapasitor discharge ignition. Dengan melakukan perawatan tersebut, sistem pengapian elektronik akan lebih awet, performa mesin tetap optimal, dan motor lebih nyaman digunakan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan merupakan komponen-komponen utama dan cara kerja pada sistem pengapian elektronik sepeda motor. Apabila video pembelajaran ini bermanfaat, jangan lupa untuk bantu support dengan like dan komen pada video pembelajaran ini. Sekian video pembelajaran otomotif dari saya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.